Kali ini kita akan bahas 7 transaksi yang diharamkan dan dilarang oleh agama. Tentunya harapannya adalah agar kita mendapatkan berkeliling dan peringatan serta garis-garis di mana hal ini memang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh agama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga berdasarkan dari dalil-dalil di dalam Al-Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tujuannya agar kita terhindar dari transaksi yang diharamkan. Berikut adalah contoh transaksi yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulnya. Mari kita pahami bagian pertama. Bagian pertama ialah transaksi riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun di dalam pinjam meminjam secara batal. Atau hal ini dilakukan bertentangan dengan prinsip muamalah di dalam Islam. Nah, ini kategori riba. Riba menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma' atau kesepakatan para ulama hukumnya haram. Riba termasuk dosa besar. Riba termasuk amalan yang bisa melebur amal-amal kebajikan seseorang. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Memiliki pengertian dan Allah di dalam Al-Quran melalui wahyunya telah menghalalkan aktivitas jual beli, menguntungkan tentunya. Namun Allah mengharamkan terhadap perilaku riba, perbuatan riba. Ini Allah haramkan, Allah larang. Berikutnya, di dalam surah Ali Imran ayat 130 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 130. Yang memiliki pengertian dan juga makna, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan terhadap riba dalam keadaan yang berlipat ganda tipe dari riba itu. Jadi ada penambahan, ada penggandaan dari perdagangan atau perbuatannya yang menjurus pada riba. Atau bukan perdagangan, tapi pinjam meminjam. Jual belinya juga begitu, atau ada ribanya, kemudian pinjam meminjamnya ada ribanya. Ini jangan. Selainnya, maknanya ialah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, kalau kategori takwa, tentunya untuk orang-orang iman yang banyak mengerjakan amalan ibadah, tujuan takwa adalah agar kita lebih faham dan takut kepada Allah, faham dan mengerti apa saja yang menjadi larangan-larangan Allah, sehingga kita tidak menerjang, kita tidak melanggar dan melewati batas-batas syariah agama. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Dengan berbekal ketakwaan, kita bisa melaksanakan aturan Allah sebaik mungkin, atau tidak menerjang dan tidak menentang terhadap Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Selanjutnya dalam sebuah riwayat hadis diceritakan, disebutkan di sana dalam Riwayat Muslim,
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala la'ana Rasulullah akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Rawahu Muslim. Di dalam riwayat Muslim menyebutkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknati orang-orang yang makan terhadap riba, orang-orang yang memberi makan riba, penulisnya yang mentransaksikan, penulisnya yang mensaksikan terhadap perbuatan riba. Kemudian dua orang saksi di dalam pelaksanaan peminjaman, misalkan di sana ada ada transaksi simpan pinjam yang riba atau meminjamkan, menghutangkan, tapi ada ribanya. Juga di mana semua orang-orang yang tersebut di atas itu hukumnya sama. Yang melakukan, yang memberi makan, yang mencatat, kemudian yang menjadi saksi, semuanya hukumnya terkena hukum riba. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kaum muslimah yang kami hormati, contoh kasus ialah seseorang yang meminjam, kemudian jelas-jelas di sana ada tambahan bunganya yang disepakati, atau seseorang kemudian dia menukarkan uang 1 juta ditukar dengan 10 ribuan, tapi ada penambahan 100 ribu, sehingga memberikannya 1.100.000, sedangkan yang kita dapatkan adalah utuh 1 juta. Kemudian kita mendapatkan lembaran-lembaran yang dalam jumlah kecil, baik itu 10.000, 5.000 dan lain-lain. Ini harus kita jaga supaya tidak terjadi sebuah transaksi dan perbuatan riba. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya bagian kedua dari transaksi yang diharamkan ialah transaksi judi, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan maisir, atau bahasanya demikian. Menurut Ibrahim Anis dalam Al-Mu'jam Al-Wasit halaman 758 menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan, dalam bahasa Arab dikenal dengan la'bun, yang mengandung taruhan dari kedua belah pihak atau murahan. Suatu permainan bisa dikategorikan judi jika 3 unsur terdapat di dalamnya. Pertama ialah adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak. Jadi dua-duanya menaruh terhadap hartanya untuk dipertaruhkan, untuk dipersaingkan, untuk dijadikan alat taruhan. Nah, ini masuk syarat pertama. Kemudian yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang akan kalah. Ini permainannya juga ada yang mendesain, ada sistemnya, dan ini termasuk syarat yang kedua. Kemudian, bagian ketiga untuk syarat maisir ini adalah pihak yang menang boleh mengambil sebagian atau seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah akan kehilangan terhadap harta taruhannya, akan kehilangan terhadap harta bendanya. Nah, maisir atau judi di dalam syariah Islam hukumnya haram, hukumnya haram, dilarang. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini, kami akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90.
memiliki pengertian, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, ansab itu berkorban untuk berhala. Kalau di zaman dahulu ya memotongkan atau menyembelihkan hewan untuk dikurbankan di depan berhala-berhala itu. Nah, ini dikenal dengan ansab. Dan mengundi nasib dengan anak panah, ini juga tradisi jahiliyah. Apa? Adalah semua ini termasuk perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka menjauhlah kalian dari perbuatan-perbuatan itu agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Berikutnya, dalam sebuah hadis rawi Abu Daud menyebutkan, Ani bin Abbas, petikannya adalah, karena ini hadis yang panjang, thumma qala innallaha harrama alayya au hurrimal khamru wal maisiru wal kubah rawahu Abu Dawud. Kita lanjutkan, memiliki pengertian dan makna dari Ibnu Abbas. Petikannya dalam hadis yang cukup panjang dalam rawi Abu Dawud menyebutkan, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku, atau kalimahnya ialah diharamkan kepadaku, ini kalimah dari keraguan rawi, ialah apa yang diharamkan? Diharamkan pertama judi, kemudian khomer, kami ulang, ialah khomer, judi, dalam bahasan ini ialah maisir, dan juga dadu yang digunakan untuk mengerjakan perjudian itu. Nah, maka contoh di dalam maisir yang sudah banyak berseliweran yang terjadi, yang umum dilakukan adalah, mungkin kita bisa ambil beberapa contoh. Pertama, kasino, di sana jelas perjudiannya. Kemudian main dadu yang ada pertaruhannya, judi kartu, ya toh. Kemudian trading binary option, tebak-tebakan nilai harga saham atau nilai mata uang, dan juga atau uang mata kripto. Kalau semuanya bernilaikan tebak-tebakan, di situ ada nilai perjudian, dan itu adalah haram untuk dikerjakan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Termasuk banyaknya aplikasi yang mempertaruhkan atau uang-uang kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, atau dengan cara tadi 3 hal yang sudah kita sebutkan di atas, mengenai 3 yang menyempurnakan aktivitas perjudian. Kalau sudah terpenuhi, ya itulah termasuk kategori maisir atau judi, transaksi yang diharamkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya ialah bagian ketiga dari 7, ialah transaksi gharar, transaksi yang menimbulkan ketidakpastian. Gharar adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas atau uncertainty, atau mohon maaf kalau ada keliru dalam menyebutkannya, dan spekulatif, atau dalam hal ini sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, kami bacakan. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah SAW an bai'il hasah wa an bai'il gharar. An bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Memiliki pengertian, makna, dan terjemah dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli hasah, yaitu dengan menggunakan teknik lemparan, dan juga jual beli gharar yang sifatnya ialah bujukan atau tipuan. Nah, ini termasuk hal yang dilarang. Nah, ada berbagai macam transaksi gharar, atau kami ulang kembali, ada berbagai macam transaksi gharar, namun secara ringkas dapat kita kelompokkan di dalam 3 bentuk transaksi gharar. Mari kita pahami bersama-sama.
Bagian pertama ialah bai'ul ma'dhum. Ini memiliki pengertian jual beli di mana barangnya tidak ada atau barangnya itu fiktif tapi diperjualbelikan. Kemudian yang kedua ialah bai'ul ma'juzi at-taslim. Kami ulang. Ialah bai'u ma'juzi at-taslim. Nah, ini adalah jual beli di mana barangnya tidak bisa diserah terimakan. Nah, ini termasuk kategori gharar. Kemudian yang ketiga, bai'ul majhul adalah jual beli di mana kualitas, kuantitas dan harga barang itu tidak diketahui, tidak dijelaskan, tidak ada deskripsinya sama sekali. Nah, ini termasuk kategori yang gharar, yang membahayakan, yang menipu. Maka contoh diantaranya ialah asuransi konvensional yang tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki badan hukum, tidak ada syariah agamanya tentunya, dan tentunya kembali multi level marketing. Ya toh. Nah, ini jual beli yang memberikan ya toh, sebuah motivasi keuntungan dan keuntungan. Ya toh. Padahal transaksinya bisa dibilang horor. Nah, ini harus kita bisa membedakan antara yang real dan juga yang horor, yang menipu, yang menimbulkan ketidakpastian. Ya toh. Kalau bisa kita simpulkan bahwa bisnis usaha transaksi yang jelas-jelas saja, yang jelas-jelas saja, yang bisa dilihat oleh panca indera kita, bisa dirasakan. Atau kalau kemudian di sana memang perlu pengetahuan dan wawasan ilmu, monggo. Tapi tetap dijaga syariahnya, jangan sampai menimbulkan gharar. Karena 3 hal yang kita bahas di atas adalah sesuatu yang ditujukan untuk mengamankan harta, benda, dan juga hak kita daripada nanti di kemudian hari kemudian menyesal. Atau alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan ialah transaksi dharar, bahagian keempat. Transaksi dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batal. Nah, dharar wajib dihilangkan sesuai kemampuan. Al-dharuru yuzalu biqadaril imkan. Dharar hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil di bawah ini. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan. Kami bacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Al-ayat surah Al-Baqarah ayat 233. Memiliki pengertian dan makna, janganlah seorang ibu menderita atau dharar, mengalami kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah juga menderita atau sengsara karena anaknya. Nah, ini tidak boleh saling dharar atau membuat kesengsaraan bagi orang lain, terutama dalam urusan transaksi. Karena kita sering membahas masalah transaksi, jadi dharar itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya, di dalam Rawi Ibnu Majah disebutkan anna Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qada al-dhararan wala dhiraran. Rawi Ibnu Majah sahih. Dari Ubadah bin Samit, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi bahwa tidaklah diperkenankan, tidak boleh seseorang merusak diri, harta, kehormatan orang lain, dan tidak boleh membalas pengerusakan dengan pengerusakan pula. Jadi ini untuk menjaga atau kerukunan dan kebaikan antar umat atau sesama kaum muslimah. Jadi kalau memang mampu, balaslah kejahatan dengan kebaikan, agar kejahatan itu berhenti dan tidak berlarut-larut. Atau kalau terus dibalas, nanti tidak ada ujungnya. Namun kita upayakan agar tidak mengerjakan atau merusak kehormatan, baik itu dirinya, hartanya, atau nama baiknya. Jangan sampai saling merugikan. Dan ini tertulis dalam hadis yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam Rawi Ibnu Majah. Kemudian contoh dalam hal ini ialah kalau kita membahas mengenai dzaror, kami ulang sedikit. Kemudian kita bahas kembali bahwa kalau kita membahas tentang kategori dzaror, maka contoh kasus yang terjadi ialah misalnya seseorang menimbun barang dengan jumlah yang cukup banyak untuk mengurangi peredaran di kalangan masyarakat, sehingga nanti barang ini akan melonjak harganya, dan ketika barangnya naik barulah dia keluarkan sehingga merusak harga pasar. Nah, ini termasuk transaksi dan perbuatan yang dzaror. Atau ini yang merugikan, yang merusak, yang tentunya akan sangat mengganggu terhadap bisnis. Juga kebutuhan manusia yang tentunya akan menjadi satu kegiatan yang mendapatkan dosa tentunya, karena ini perbuatan yang dzaror, yang merusak, yang membahayakan, yang darurat. Kadang-kadang seseorang bisa saja mendapati kesulitan yang luar biasa karena memang barangnya itu sangat dibutuhkan, atau kalau tidak ada, atau dia bisa mengeluarkan banyak duit memang yang punya akan untung, tapi kegiatan ini dilarang oleh agama. Berikutnya, mencampur buah-buahan yang baik dengan yang jelek. Atau ini juga salah satu sistem transaksi atau perbuatan yang dzaror. Atau kalau memang dia baik, yang bagus-bagus ya dipisah, yang akhiran yang kurang baik ya disendirikan, supaya tujuannya tidak mengurangi dari kebaikan kualitas dari barang yang kita perdagangkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya, bagian kelima, transaksi maksiat. Transaksi maksiat adalah bentuk transaksi yang terkait dengan usaha-usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung melanggar atau menentang terhadap hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Menentang terhadap dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis. Transaksi ini ialah transaksi yang mengandung unsur maksiat atau hukumnya haram. Mengandung unsur itu, melakukan dan berdagang, bertransaksi dengan sesuatu yang mengandung itu, sudah kelihatan. Kalau maksiat itu sudah bisa dilihat oleh kasat mata, dirasakan pula. Nah, berdasarkan dalil-dalil bawah ini kami bacakan dalam surah
Dalam surah Al-Maidah ayat 2 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan janganlah kalian tolong-menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan, dan takutlah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah berat siksaannya. Nah, ini sebuah larangan yang langsung tertulis di dalam Al-Quran. Kalau kategorinya adalah perbuatan maksiat itu jangan dibantu, gitu, jangan disupport. Gitu. Kalau sudah transaksinya adalah perbuatan maksiat, jangan disupport, jangan ikut serta di sana. Kalau bisa malah keluar ya, untuk menghindari, apalagi sebuah bisnis yang ada terkait maksiatnya di sana. Kemudian di dalam ayat yang lain menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nur ayat 33, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna ahassunan litabtaghu aradul hayatid dunya. Kami bilang wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litablagu aradul hayatid dunya. Al-ayat surah An-Nur ayat 33. Memiliki pengertian dan terjemah, janganlah kamu paksa budak perempuan kalian untuk melakukan kegiatan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan terjaga, karena kalian hendak mencari keuntungan dari kehidupan duniawi. Di zaman dahulu ada seorang budak. Di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW terjadi, ada seorang budak yang dipaksa untuk mencari rezeki, mencari keuntungan dengan diperjualbelikan oleh majikannya. Sehingga Allah menurunkan ayat bahwa hal ini adalah dilarang. Atau untuk mencari keuntungan dari hasil kegiatan itu, transaksinya maksiat, perbuatannya maksiat. Nah, dan ini diberikan rule, aturan, garis, tidak boleh dikerjakan dan tidak boleh saling untuk menolong. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya, di dalam hadis yang lain, di dalam sumber yang lain, dalam Bukhari Muslim, An Ibnu Mas'ud, An Abi Mas'ud Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ulang, An Abi Mas'ud Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril ba'i wa mahril bagi wa hullu annal kahin wa hulwa anil kahin wa khulwa anil kahin. Rawahu Muslim. Memiliki pengertian dan terjemah dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang hasil jual beli hewan anjing. Atau begitu pula dengan hewan-hewan yang diharamkan. Kalau dalam hal ini sebutkan satu jenis, tapi kalau hewan haram itu termasuk yang tertulis dalam Al-Quran, termasuk babi, atau ini dilarang. Kemudian hasil kerja seorang pelacur dan hasil kerja seorang dukun. Nah, ini termasuk yang tertulis di dalam Rawi Muslim, di mana Muslim adalah riwayat hadis Muslim adalah hadis yang masyhur, yang banyak sahihnya dan keterangannya adalah jelas. Maka dalam hal ini ada beberapa transaksi, contoh kegiatan yang maksiyah. Di antaranya, pertama, membuat pabrik minuman keras. Nah, ini kalau kita sebagai Muslim ini harus paham. Kemudian membuat pabrik obatan yang terlarang. Kemudian membuat tempat prostitusi atau pelacuran, membuat tempat perjudian dan melakukan praktek perdukunan, dan membuat atau melakukan praktek perdukunan atau paranormal untuk menebak-nebak, untuk mengira-ngira, untuk meramal terhadap seseorang, dan ini adalah perbuatan yang salah, yang keliru. Kemudian menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat. Ini juga dilarang. Kami ulang sedikit lagi, kami ulang kembali. Menjual barang yang mubah, yang boleh, kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat. Atau ini juga diharamkan. Kalau
penggunanya akan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, ini haram, ini nggak boleh. Seperti halnya juga menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok, kemudian menyewakan atau akad sewa, atau kemudian kami ulang, begitu juga akad sewa, seperti halnya seorang yang menyewakan rumah untuk tempat pelacuran, ini juga dilarang. Semua ini termasuk transaksi maksiat dan semua itu dikategorikan transaksi haram hukumnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya bagian ke-6 ialah transaksi suhat atau transaksi barang haram. Suhat di dalam bahasa Arab ialah barang haram, merupakan barang-barang yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi ataupun diproduksi ataupun pula diperdagangkan menurut nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Suhat atau barang haram hukumnya haram untuk dikonsumsi, diperjualbelikan ataupun aktivitas lainnya. Nah, ini mari kita pahami terhadap sebuah dalil di bawah ini. Mari kita pahami beberapa dalil yang akan kami bacakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maita wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 173. Memiliki keterangan sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu ialah bangkai, atau kemudian bangkai ini ya bangkai yang tentunya dikategorikan haram, bahkan dimakan tidak disembelih terlebih dahulu, ya toh. Nah, ini jangan sampai walaupun kemudian dagingnya itu normal, tapi kalau cara mewafatkannya, cara membunuhnya atau menyembelihnya itu tidak menggunakan alat yang disahkan, ya jangan dimakan meskipun dagingnya itu utuh, ya toh, masih segar mungkin. Nah, bangkai tidak boleh, tapi ada beberapa yang memang boleh seperti hewan air itu ya. Kemudian darah juga dilarang. Kemudian daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut dengan selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau zarurat untuk memakannya, sedangkan dia tidak dalam keadaan durhaka dan tidak pula dalam keadaan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini terjadi kalau seumpama kita dalam keadaan kecelakaan, mungkin suatu saat di tengah hutan belantara, tidak ada makanan bertahan berhari-hari, kemudian ada hewan yang kategorinya haram kita
konsumsi ini diperbolehkan, tapi tidak untuk dibekal, hanya untuk bertahan hidup saja. Nah, kemudian ya kita tetap melanjutkan berusaha keluar dari keadaan itu. Berikutnya, dan maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Berikutnya dalam sebuah hadis disebutkan an Barokah bin al-Uryan al-Mujasi'i qala sami'tu Ibnu Abbas yuhaddisu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yahudu hurrimat alaihim syuhumu faba'uha wa aklu al-maluha. Kamilan faba'uha wa aklu maluha. Wa inna Allah azza wa jalla idha harrama akla syai'in harrama thamana. Rawahu Ahmad. Dari Barokah bin Uryan al-Mujasi, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas menceritakan suatu hadis di mana dia itu membahas tentang sabda Rasulullah SAW yang menceritakan, yang membahas tentang di mana kisah kejadian orang-orang Yahudi yang mereka oleh Allah diberikan ketentuan. Allah melaknati mereka, orang Yahudi, di mana sebenarnya Allah telah mengharamkan untuk mereka lemak yang tidak boleh dikonsumsi. Namun yang mereka lakukan adalah menjualnya, atau tidak dimakan tapi dijual, kemudian duitnya dikonsumsi atau dipakai untuk membeli hal-hal yang lain. Nah, ini nggak boleh. Atau kalau sudah dilarang, maka sabda Nabi ialah sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung ketika mengharamkan makan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan terhadap duit hasil jual belinya itu, atau uang hasil transaksinya juga menjadi haram. Ada beberapa contoh barang haram yang diantaranya adalah kita sebutkan secara jelas di sini. Contohnya minuman keras, narkoba, babi, darah atau darah yang diendapkan, kemudian dimasak dalam beberapa daerah itu ada namanya Nah, kemudian ini juga dilarang. Kemudian patung, kamilan, bangkai, kemudian patung yang memiliki kondisi aslinya adalah memiliki ruh, ini nggak boleh. Atau kemudian binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki kuku atau cakar yang kuat, di mana selain haram untuk dikonsumsi, barang-barang di atas juga haram untuk diperjualbelikan. Jelas bahwa ketika dia sudah dikategorikan barang haram, sudah dikategorikan menjadi hewan atau dimakan nggak boleh, dijual nggak boleh. Atau jangan seperti orang-orang Yahudi yang mencari-cari, ngakali terhadap ketentuan dari Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Bagian terakhir dari bahasan kita kali ini ialah transaksi riswah atau suap. Kita lanjutkan. Al-Fayumi berkata, riswah adalah apa-apa yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya, atau dia memberikan sesuatu, yang dalam hal ini mudahnya ya uang, atau kepada lainnya, atau baik untuk hakim atau untuk yang lainnya, agar dia menghukumi baik untuk dirinya, agar hakim membawa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi suap. Atau ini disebutkan dalam Al-Misbah dan Al-Munir, di mana riswah atau suap dalam urusan hukum dan riswah yang harus dipertanggungjawabkan dari suatu perbuatan. Kami ulang sedikit. Riswah atau suap di dalam urusan hukum dan riswah yang harus dipertanggungjawabkan dari suatu perbuatan. Hukumnya haram. Nah,
ini ketentuannya jelas ya atau menjadi suatu keharaman. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat ya atau yang menjelaskan bahwa itu menjadi sebuah perdebatan atau tidak. Semua menghukumi haram. Semua sepakat bahwa riswa itu adalah dosa besar. Dan disebutkan di dalam dalil ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 188. Artinya, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batal, dan kalian membawa dengannya dengan riswah kepada para hakim, agar kalian memakan sebagian harta manusia dengan berdosa, padahal kalian mengetahui. Memberikan suapan kepada hakim untuk merubah nasab atau urutan keluarganya, untuk merubah ya atau urutan ahli waris ya atau ini naudzubillah min syaitan tadi. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi disebutkan An Abi Hurairah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Riwayat Tirmidzi. Dari Abi Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati terhadap pemberi dan penerima suap di dalam urusan hukum. Jadi kalau disebut dengan laknat ini ba'idun anir rahmah, di mana orang yang mengerjakan perbuatan itu tentunya akan jauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita perhatikan bagian di layar yang kami akan tampilkan. Di sana sedikit menjelaskan tentang beberapa kategori 7 transaksi ini dengan detail-detailnya, dan singkatnya demikian. Kaum muslimah yang kami hormati, demikianlah bahasan kali ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.